Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast SII Surakarta dengan Ibu Arif Farida di mata kuliah Teori dari akuntansi. yang pertemuan pertama ya masih ya? Pertemuan pertama sesi kedua. Oke. Nah, kita lanjutin ya. Siap. Nah, sekarang kita mau ngomongin pilarnya akuntansi. Tadi kan sudah ngomongin sejarahnya dari sebelum punya standar, terus dia pakai standarnya waktu itu Belanda, masa Belanda, terus dia pakai standar yang dibuat oleh IAI tadi sampai dia mengadopsi IFRS. Oke. Nah, PR ya tadi saya salah kan ya, saya mohon maaf. Nah, yang benar itu adalah International Financial Reporting Standard. Oh, nah, itu ya. Itu yang benar. Jadi Oke, kayak oke. standar internasional yang kita pakai gitu. Mm-mm. Nah, 4 pilar ini sebenarnya udah dibahas semua di semua mata kuliah, tapi nanti teman-teman bisa melakukan pengecekan di laporan keuangan di beberapa tempat. Jadi kalau misalnya PSAK IFRS. Nah, apa sih PSAK IFRS itu? Contohnya seperti apa? PSAK yang terbaru itu sampai tebal banget, itu ya dibuat oleh IAI juga. Udah pernah lihat belum? Nah, pernah lihat belum? Udah pernah lihat belum? Kalau mungkin saya punyanya yang tahun 2015 terbaru. Seberapa tuh, Bu? Itu udah benar-benar tebal banget, kan bentuknya soft file ya. Untungnya sih ada yang free download gitu kan. Nah, bisa tuh. Cuman sekarang sudah diperbarui lagi sampai ke PSAK Syariah etapnya juga. Nah, SAK etap itu sekarang masih belum dapat informasi sih update atau belum gitu. Tapi kalau IFRS sendiri sering banget update gitu kan. Nah, contohnya kalau yang IFRS nih biasanya itu di perusahaan yang sudah go public. Oh, berarti yang menggunakan PSAK yang IFRS adalah perusahaan yang go public. apa itu, Bu? Nah, perusahaan yang sudah terlist di IDX. Berarti dia terdaftar di Bursa Efek ya? Yap, Oh, di BI. oke. Contohnya? Gitu. Contohnya Astra. Oh ya, Udah teman-teman ada. tahu kan Nah, Astra. kayak gitu. Jadi bisa di-download di situ, Antam. Nah, itu kan. Itu kan sudah ada di situ. Nah, laporan keuangannya itu yang sudah bisa diakses oleh banyak orang, namanya go public, sudah bisa diakses. Iya, benar-benar. Terus perusahaannya itu biasanya yang sudah menarik investor dari luar. Fungsinya Terbuka gitu ya? Terbuka. Jadi kalau misalnya perusahaan yang belum go public, apakah nggak boleh, Bu? Boleh aja. Kalau memang dia sudah mau pakai IFRS. Menurutnya perusahaannya besar, omsetnya besar, tapi dia belum go public. Dia tetap boleh pakai IFRS, tetap boleh. Gitu. Ada standarnya nggak, Bu? Kira-kira yang seperti apa yang menggunakan IFRS ini selain yang go public? Kalau itu ya, yang jenis perusahaannya tuh ya selain misalnya UMKM ataupun selain koperasi. Nah, itu bisa pakai IFRS. Jadi nggak ada kriteria omset deh. Oh gitu. Kalau mungkin Bu Rima? Gimana nih? Apa kita buat PR nih? Kita cari bersama ya nanti ya. Oke, gitu. PR lagi ya, buat saya udah sering buat bahan PR. diskusi selanjutnya. Oke, sip. Nah, berarti PR buat saya kira-kira ada standarnya untuk omset apa enggak sih gitu kan. Nah, kalau misalnya IFRS sendiri jenis perusahaannya itu nggak ada batasnya. Oke, jenis perusahaan. Jadi mau misalnya jasa, maksudnya di sini jenis perusahaan tuh kayak jasa, manufaktur itu boleh, dagang juga boleh, kayak gitu itu boleh semua. Nah, fungsinya tadi pakai IFRS supaya orang luar, investor dari luar yang standarnya tidak sama dengan Indonesia itu bisa membacanya dan mengambil keputusan kira-kira mau invest apa enggak. Oh, pantas kalau saya pernah lihat gitu ya, Bu ya. Di yang misalkan laporannya Astra itu ada 2 bahasa, Bu. Ada yang bahasa Indo sama bahasa Inggris. Berarti fungsinya salah satunya buat menarik investor dari luar biar mereka bisa baca gitu ya. Iya. Oh, gitu teman-teman. Terus kalau yang kedua, pilar kedua yaitu SAK etap. Entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik. Oh gitu. Jadi dia nggak ada kepentingan publik seolah-olah. Nah, publik di sini bukan berarti laporannya tuh nggak bisa dibaca oleh masyarakat, bukan berarti seperti itu. Tapi nggak terpublish ya tadi di BEI, nggak wajib publish di BEI karena dia belum go public misalnya. Jadi dia punya standar sendiri yang disimpan. Tapi dia butuh pinjam uang misalnya di perbankan, berarti bisa menyajikan laporan keuangan tadi untuk pengajuan pinjaman. Nah, misalnya kayak gitu. Bukan berarti tanpa akuntabilitas publik ini bukan berarti dia nggak disimpan sendiri terus selamanya kayak gitu, enggak. Tapi dia bisa
memfilter siapa aja yang bisa mengakses, bisa jadi kayak gitu. Oke. Contohnya tadi siapa yang menggunakan ini? UMKM, koperasi. Oh, koperasi gitu. juga. Nah, pakainya SAK ETAP. Oh iya, Gitu. siap. Terus yang pilar ketiga yaitu PSAK Syariah. Oh. Nah, PSAK Syariah ya. Nah, PSAK Syariah ini standarnya untuk diperuntukkan untuk perbankan syariah, koperasi syariah gitu. Nah, standarnya dia satu tubuh sama PSAK sebenarnya. Satu tubuh, tapi nanti ada PSAK nomor berapa gitu. Kalau pada tahun 2015 itu 101 sampai 109 atau 19 udah sampai segitu. Nah, ini berarti udah kelanjutannya ya? Iya, kelanjutannya lagi. Cuman dia itu apa ya, satu cetakan tapi beda bab. Nah, biasanya satu tubuh. Gitu ya. Oke. Siap. Nah, jelas ya kalau yang syariah buat entitas syariah yang buat jelas. entitas syariah ya gitu. Okay. Terus pilar yang keempat yaitu SAP. Nah, SAP apa sih standar ini? akuntan bisnis untuk publik. Jadi standar untuk akuntan publik. Contohnya apa? Kayak BUMN, BUMD. Nah, contohnya apa lagi? BUMN-nya itu misalnya ada PLN. Terus ada apa namanya? Perusahaan-perusahaan pemerintah kayak gitu. Jadi dia itu non profit, tapi nanti laporannya akan menyajikan nanti surplus atau defisit sih. Oh, gitu. Jadi kalau yang SAP intinya dia untuk yang dari kepemilikan pemerintah. Ya. Oke. Itu ya beda ya, ada 4 nih. Nah, terus bisa jadi nih, Bu, kalau misalnya kita kan sudah belajar teori akuntansi nih. Udah dari awal pengantar akuntansi sampai sekarang. Nah, itu akan muncul standar baru, bisa jadi. Oh, bisa ya? Iya, karena kan memang dulu seperti standar yang awal PAI itu. Nah, yang dibuat IAI awal. Itu kan memang karena ada kebutuhan akan standar yang berlaku di Indonesia, muncullah standar PAI. Terus ada kebutuhan untuk investasi, menarik investor atau menyajikan supaya orang lain yang dari luar Indonesia bisa baca, misalnya gitu. Maka muncullah standar secara internasional. Nah, itu kan pengembangan terus. Fungsinya teori kalau kita sudah tahu dasarnya, mau nanti dikembangkan seperti apa, ada masalah apa, misalnya kayak gitu belum ada di standar, maka bisa diatur lagi. Gitu, muncul standar baru. Gitu. Bisa ya, bisa jadi ya. Yep. Oke. Nah, ini yang terakhir. Apa ini? Teori akuntansi yang mungkin nanti akan menjadi pendukung dalam risetnya teman-teman. Nah, teori akuntansi itu ada dua teori dari apa ya? Dari sumber asasnya. Sumber pembelajaran akuntansi atau sumber standar itu sendiri, sumber teori. Jadi kayak gini. Kenapa sih kok muncul standar? Oh, karena ada permasalahan masyarakat loh. Misalnya kayak gitu. Yeah. Atau mungkin justru kita sebaliknya. Ada transaksi seperti ini. Standar yang mengatur, ada norma yang mengatur. Gimana? Paham nggak? Ya, kita kupas aja, Bu. Kita kupas aja, yang positif gimana, yang normatif gimana. Nah, teori positif. Teori positif itu kalau kita menyusun laporan keuangan atau mungkin kita menyajikan gitu sesuai dengan realitas yang terjadi. Jadi kalau transaksinya apa, ya harus dicatat itu aja. Itu yang positif ya? Yang positif, pokoknya apa adanya, disajikan apa adanya. Nah, kalau misalnya yang normatif gitu, kalau yang normatif itu ada standar yang mengatur. Jadi kalau misalnya kita buat laporan keuangan gitu, sesuai apa adanya, kita semau kita, maksudnya sesuai kebutuhan kita. Ya udah, saya pengennya menyajikan seperti ini loh. Itu seperti yang zaman-zaman dulu belum bisa dibaca oleh orang lain. Ya udah, pakainya norma itu kan subjektif ya. Ini yang positifnya dulu. Yang norma positif. Itu ada standarnya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya sesuai kita, misalnya ya, kalau kita menyajikan laporan keuangan, terus kita nggak ngikutin standar nih. Pokoknya karena untuk saya sendiri ya, jadi saya nyajikan secara apa adanya. Positif banget. Itu gitu yang positif. Ya. Tapi kalau yang misalnya saya mau orang lain yang bisa baca, berarti pakai standar supaya orang lain bisa paham. Nah, itu simpelnya kayak gitu. Tapi kalau teori positif sama normatif kita bahas nanti selanjutnya. Nanti akan dibahas selanjutnya ya, lebih dalam lagi ya. Kita carikan contoh artikelnya tentang positif sama normatif. Itu akan dibahas dalam hal apa. Oke, jadi ini baru pengantar aja ya, baru pengantar tentang teori yang positif dan teori normatif. Oke. Untuk pertemuan pertama ada tambahan lagi, Bu? Sudah itu aja. Nah, karena nanti kan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya yang tadi ya.
Jadi mungkin nanti teman-teman bisa sambil baca-baca dulu yang normatif seperti apa, yang positif seperti apa, dan di pertemuan selanjutnya bisa langsung ditanyakan ke Bu Arifarida kalau ada yang bingung ditanyakan gitu. Oke, sekian dulu dari kami untuk teori akuntansi pertemuan ke-1. Sesi kedua kita lanjutkan di di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.